Selamat pagi sana. Jumpa lagi dengan kita berdua. Istri Syafoni. Suami saya Riki. Dan kami Pasutri Ture. Oke, jadi kita sudah nginep berapa? Dua malam di Labuan Bajo ini, dan memang kami sengaja tidak explore karena kemarin itu memang fokus mau ngejar ngedit video dan capek banget ternyata di kapal itu. Jadi beneran sehari pertama kita nyampe itu kan begitu bisa check-in itu beneran kita tidur, bangunnya itu malam. Padahal di kapal juga tidur sebenarnya. Ya nggak tahu ya. Beda sih ya. Gitu. Jadi kita bisa early check-in lah ya, waktu itu kemarin bisa dapat di jam 12-an udah bisa masuk. Nah, masuk, beres, bersih-bersih, tidur, bangun-bangun itu udah malam. Seperti itu. Dan ya memang kemarin pun seharian kita nggak terlalu explore, cuman cari makan doang, habis itu balik lagi ngedit. Yeah. Tawon. Mana dia? Namanya juga hutan. Ya, jadi penginapannya itu ya sekeliling ini begini. Nah di balik bukit yang ini itu udah pelabuhan Labuan Bajonya. So ya itu aja. Dan hari ini perjalanan kita pendek, kalau di Google Map cuma 3 jam, tapi saya yakin kami akan lebih dari 3 jam karena pasti akan banyak berhenti. Dan kita mau menuju ke Desa Dengi untuk persiapan naik ke Wairebo. Nah ini kemarin dengar infonya Wairebo itu treknya longsor. Nah nggak tahu nih apakah setelah kami sampai di sana sudah bisa naik ke Wairebonya atau tidak. Kita lihat nanti ya gitu. Dan apakah saya sanggup naik ke Wairebo karena sudah lama sekali tidak olahraga. Kita lihat nanti. So sekarang kita doa dulu, habis itu kita langsung jalan. Oke. Ya. Halo sana, bagi yang baru tahu kami dari video ini, saat ini kami sedang dalam rangkaian perjalanan Jakarta Larantuka PP menggunakan motor Yamaha NMAX Turbo. Ikuti terus perjalanan kami ya, dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan hidupin loncengnya, supaya tahu setiap ada video baru dari kami. Memulai perjalanan dari kota Labuan Bajo ke arah timur, otomatis kita juga memulai jalur 1000 tikungan Flores. Yap, Pulau Flores ini terkenal dengan jalur yang berliku-liku, sehingga selalu menjadi surga bagi peturinya riding di sini. Nah, sanak semua bisa lihat langsung situasi jalanan yang kami lewati saat ini. Tikungan demi tikungan tidak ada habisnya kita lalui. Belum habis tikungan yang satu, sudah muncul tikungan berikutnya. Gak percaya? Lihat nih petanya. Gimana? Seru kan? Tapi ini belum seberapa loh. Siapa namanya? Ya. Kamu namanya siapa? Aska. Aska. Ekel. Ekel? Iya. Oh, sekali namanya itu buat kalian. Terima kasih. Ya, satu-satu. Ya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Iya. Senang ya lihat senyum mereka. Jadi, dalam perjalanan kali ini, kami memang ingin berbagi buat anak-anak yang kami temui di jalan. Berhubung kami cuma motoran, gak bisa bawa yang besar-besar, kami bawain pensil dan pena aja. Memang sih nilainya cuma sedikit, tapi paling nggak bisa bikin mereka tersenyum lah. Doain kami ya, biar punya rezeki untuk selalu berbagi saat touring. Nah, lihat nih tikungan yang ini, kayak nggak habis-habis beloknya. Nih, satu lagi nih. Kami kalau ketemu tikungan kayak gini, kami biasanya kasih nama tikungan headset. Rambu-rambunya aja udah kayak headset tuh buletnya. Benar kan?
Pokoknya sanak semua nikmatin aja ya suasana ridingnya ini. Sedang asik-asiknya riding, kami ketemu sama orang yang dorong motor. Jadi kami pun menawarkan untuk stop motornya. Tapi ternyata saat sedang di stop, tiba-tiba Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. onde mande. Untung sepatu Koriki cukup safety, jadi tidak parah cederanya. Singkat cerita, orang itu tetap kita bantu stud sampai ketemu bengkel. Meski kaki Koriki berkali-kali kejepit karena orangnya oleng terus. Buat yang pengen tahu lengkapnya, bisa cek di IG kami ya. Dan sekarang kita pun melanjutkan perjalanan. Selamat menikmati. Dan akhirnya kita pun sampai di area favorit kami setiap kali melintas di rute ini, yaitu Dataran Lembor. Area ini juga sering disebut Lembah Lembor, karena posisinya yang rata dan datar ini berada di tengah-tengah bentang alam perbukitan dan gunung-gunung. Infonya, bentang dataran di Lembor ini mencapai 5.000 hektare, di mana sebagian besarnya sudah menjadi area persawahan irigasi. Sana semua nikmatin aja ya pemandangannya. Udah 1:30 sana dan kita mau makan siang dulu. Nah,
Nah, berhubung di Lembor ini banyaknya nasi Padang, ya sudahlah kita makan nasi Padangnya lagi. Panjang jalan tadi banyak kiri kanan nasi Padang di Lembor nih. Iya, ya kan? Ya. Nah, lah sobok lo tuh ada jam gadang. Ya, sudah. Nah, kelok 9. Lebat naik dah. Nah, ada lah lembah naik sana. Yalah, Udah makan makan kita dulu. caca tarui. Oh ya, cek Gina. Di sini dipisah dah. Kuah sayurnya, cubadaknya, pucuk ubi kuah dipisah sendiri. Nah, yang ininya kering cuman kasih lado. Terus baru sekali ini nengok nasi Padang dikasih pakai bihun. Bihun sama kol. Kayak lontong. Iya. Oh, ini ada kasih lado tambah lagi ya. Ini kamu minta tuh memang dikasih tadi. Dikasih. Oh, memang dikasih. Oh, dipisah semua ya. Oke, sudah siap makan. Sekarang kita lanjut dan bentar lagi kita belok kanan. Keluar dari jalur utama. Ya. Nah, seperti yang Koriki bilang barusan, kita belok kanan di sini. Keluar dari jalur Nasional Trans Flores, masuk ke jalur kabupatennya. Ini pertama kalinya kami lewat jalur ini. Nah, jadi kami nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi yang jelas, pemandangan di sini itu nggak kalah bagus dari pemandangan di jalur utama. Kondisi aspal di jalur ini yang awalnya mulus, lama-kelamaan mulai memburuk. Dan semakin jauh kami masuk ke jalur ini, kondisi jalannya semakin parah. Wah, perasaan udah nggak enak nih. Tapi kalau menurut Sana, kira-kira jalanannya akankah membaik? Tetap gini-gini aja? Atau hancur untuk sampai ke desa Denginya? Coba tulis di komen sekarang. Dan kita lihat apakah tebakan Sana benar.
Kamu namanya siapa? Sini dekat. Namanya Fatar. siapa? Siapa? Fatar. Fatar. Ini Satir. Fatir. Oke. Sini dekat sini. Nih, pensil. Oke. Ya, Apa bilang? terima kasih. Oke, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Senang banget rasanya lihat senyum anak-anak itu. Sebenarnya sepanjang perjalanan tadi sudah ada beberapa kali juga sih kami bagi pensil dan penanya, tapi nggak semuanya kami rekam. Nah, by the way, gimana sejauh ini tebakan sana? Tapi ini belum apa-apa. Tungguin nanti jalur yang kita lewatin seperti apa. Tapi rasanya sanak semua pasti setuju lah. Pemandangan yang kita lewatin dari tadi nggak ada yang nggak cakep. Semuanya bikin terpesona. Setuju kan? Ternyata jalurnya mulus juga ya. Firasat kami di awal sepertinya salah. Kalau begini mah untuk sampai ke desa Denginya gampang. Jalanannya mulus gini, ya nggak? Wih, pantainya cakep ya sana. Tapi sayang pantainya pantai batu, bukan pasir. Dan di kejauhan itu ada gunung batu yang bentuknya unik, membuat pemandangan pantainya ini jadi semakin menarik. Tapi itu gunung batu apa ya? Apakah kita akan riding melewati gunung itu nanti? Wih, aspal mulusnya tiba-tiba hilang. Oh. Oh no. Jalurnya yang semakin memburuk, aspalnya hilang, dan bahkan beberapa kondisinya seperti jalur bandes seperti yang sekarang ini kita lihat. Bikin kami ragu, apakah ini jalur yang benar?
Hanya saja dari tadi tidak ada persimpangan sama sekali. Hanya ini satu-satunya jalur. Jadi kecil kemungkinannya kami salah jalan. Pemandangannya sih cakep banget, tapi kondisi jalannya, ampun dah. Wow, pemandangannya menakjubkan sekali. Sangat-sangat amat menakjubkan. Dan ini kita berhenti dulu karena kita lihat tadi ada yang buka warung gitu. Dengan pemandangannya kayaknya cakep banget ya lah. Nih, kita kasih lihat pemandangannya. Wow. Bisa camping nih di bawah nih. Kasih juga tuh. Oke, udah siap kopi, kita lanjut, udah dekat lagi nih. Hai Mama. Apalagi ini? Jalan ke sini.
Berdasarkan info dari Ibu di kafe tadi, desa yang kita lalui ini namanya Desa Borik. Dan ternyata gunung batu yang kita lihat dari tadi itu bukanlah bagian utama dari Pulau Flores, melainkan pulau tersendiri yang bernama Nucha Molas. Yah, nggak jadi deh kita riding ke sana. Gimana sana jalanannya barusan? Untung si NMAX Turbo ini lumayan handlingnya enak, jadi bisa nggak gimana-gimana banget. Worth sih. Pemandangannya bagus. Yalah lanjut Caca taruh. Gimana sana jalanannya? Dan kami pikir ini sudah paling parah. Tapi ternyata sampai di titik ini, kami sangat yakin bahwa kami pasti salah jalan. Gak mungkin ini jalannya yang benar. Oh, bisa jalan gak nih kita ya? Bisa sih. Bisa, tapi ininya rada tinggi nih. Nih. Setelah tanya mama-mama yang lagi mandi di sana, ternyata memang benar ini jalannya. Tapi Koriki sangat ragu untuk melintas. Tapi untungnya ada Akamsi yang lewat. Jadi kita liatin dulu buat contoh. Nah, setelah sudah ada contoh, Koriki baru berani. Tapi itu pun masih ragu, mengingat kondisi motor kami yang full muatan. Tapi mau nggak mau ya harus dicoba. Kan nggak mungkin putar balik lagi. Bagi yang pakai motor trail sih pasti bahagia banget ketemu jalur seperti ini. Tapi bagi kami yang pakai Matic dan full muatan seperti ini, jelas PR banget lah ini.
Kasihan sih Yamaha NMAX Turbo yang kami pakai disiksa kayak gini. Bau karet ya? Diganti dorong sih. Sini. Aduh. Itu. Ada. Sini. Sini, Dek. Terima kasih sudah bantu. Sudah buat kamu sekolah. Ya. Wah, gila. Semangat. Oh my god. Dan dari sini jalanannya mulus kembali. Benar-benarlah pemandangannya indah, tapi jalurnya ampun. Saat ini kita sudah berada di Desa Satarlenda, tepatnya di Dusun Dintor untuk mengarah ke Dusun Denge.
Masuk di Dusun Kombo, kami benar-benar merasa disambut. Setiap warga dusun yang berpapasan dengan kami selalu tersenyum dan melambaikan tangannya kepada kami. Belum lagi anak-anaknya yang terlihat ceria dan antusias melihat kami. Permisi Mama. Dan akhirnya kita pun sampai di Dusun Denge. Rumah yang kami tuju hari ini berada di ujung dusun ini. Ini dia Desa Denge yang rencananya kita mau belikan keyboard, tapi sayang dananya nak mencukupi, tapi tetap kita serahkan ke mereka. Betul. Dadah. Mas, ini ke atas Verbo. Apa? Di atas itu Verbo. Iya. Oh, ke Pak Blasius. Mau ke Pak Blasius dulu. Iya, situ dia. Nah. Oke. Terima kasih ya. Yuk.
Akhirnya. sampai. Aduh, salah. Aduh. Wah, jalannya sorry, luar Bapak. biasa. Halo Bapak. Saya Blasis. Akhirnya ketemu ya. Ya. Jalan jelek. Coba. Sana. Jadi kita sudah berapa jam ya? Sekarang sudah jam 7 kurang. Kita nyampe sini tadi tuh jam 5. Berarti sejam lebih kita ngobrol-ngobrol sama Pak Blasius. Jadi kita tuh sudah sampai di Blasius Monta Homestay. Jadi ini di Desa Dengi. Ini motor kita taruh sini. Nah. Dan suasana homestay-nya seperti ini. Sederhana tapi nyaman. Nih, ada beberapa kamar. Itu ruang makannya langsung di situ. Di sini adalah homestay terakhir sebelum kita naik trekking ke Wairebo. Jadi besok itu dari sini kita motoran lagi katanya sekitar 5 menit ke satu tempat, lalu motor dititip di situ. Kita lanjut naik ojek ke dasar ininya, dasar kaki bukitnya itu. Habis itu baru trekking dari situ. Nah, seperti apa ininya ya, lihat di pas besoknya. Terus kamarnya ya sederhana seperti ini, nggak ada kipas angin, nggak ada AC karena pasti dingin. Ini aja sejuk kok. Kamar mandi. Dan kamar mandinya. Oke. Ya. Seperti itu. Dan bentar lagi kita mau makan malam. Oh ya, di sini buat yang mau nginep di sini itu hitungannya 200.000 per orang. Jadi hitungannya bukan per kamar. Seperti itu. Yang untuk makan malamnya apakah include atau? Include, Pak. Oh, include dengan itu. Sarapan? Sarapan juga. Oh, sarapan juga. Oh, hitungannya seperti. Oh, murah dong jadinya. Itu berarti kalau misalnya 2 orang beda mau satu kamar tetap 200. Tidak, kalau biasanya kalau yang misalnya masuknya Ini 14 Yus. itu 250, Pak. Oh, begitu. Yang Kalau ambil satu kamar dengan sendirian itu 250. oke. Ya, ini 14 Yus sana. Jadi orang Wairebo asli tapi sudah tinggal di sini. Tapi rumah adatnya masih di atas ya, rumah ininya. Dan jadi guru di SDK Dengi. Jadi selama ini kami itu tektokan chat dengan Pak Blasius ini termasuk untuk soal donasi. Nah, Orang pertama juga yang membuka Wairebo ini. Nah, orang yang pertama membuka pariwisata Wairebo ini Pak Blasius. Nah, berarti umur berapa waktu itu, Pak? Waktu itu 24 tahun lalu, Pak. 24 tahun yang lalu. Berarti masih 20-an juga. Umur atau sudah 30-an? 40 berapa ya? Kan sekarang mau 60, Pak. 60, 24 tahun yang lalu ya. Berarti 36 sekitar itu, 30-an lah. 30 ya, Pak. 30. Jadi anak muda asli Wairebo, terus yang membuka pertama Wairebo dijadikan tempat wisata, dan yang pertama kali bikin homestay di Desa Dengi ini sebelum naik ke Wairebo. Nah, dan di homestay-nya juga homestay terakhir sebelum naik. Nah, itu kayak gitulah pokoknya. Oke, bentar lagi kita mau makan malam, kita mau bersih-bersih dulu ya. Ya, mari Pak. Yo, Pak, makasih. Oke, kita sudah bersih-bersih, sudah mandi air yang sangat dingin. Tapi segar banget sih, segar banget. Nah, sekarang kita makan malam. Tuh ada Indomie. Ada Indomie goreng seleraku, ada nasi. Sayur apa itu? Sawi. Labu sama apa? Pakis kayaknya. Labu sama pakis. Oh, labu dan pakis. Ini telur dadar. Dan kita sama Mas Dwi. Hai Mas Dwi. Halo. Orang Sumatera juga nih. Jambi. Orang Jambi. Ya, jadi besok pagi kita bakal naik bareng sama Mas Dwi nih. Yes. Oke. Ketemu di sini tadi. Iya, baru kenalan di sini. Oke, kita makan dulu Caca Taruy. Caca taruy. Ya, sana. Jadi sekarang kita mau istirahat dan pokoknya saya nggak tahu juga akan sepanjang apa videonya malam ini, yang hari ini. Tapi saya akan jadiin ini satu video sendiri. Iya. Dan sengaja nih, kalau sudah nonton nih harusnya di ujung videonya akan sengaja video perjalanannya panjang-panjang karena pemandangannya indah-indah sih. Jadi biasanya kan dari panjang saya ambil sedikit. Nah, itu yang saya padetin. Nah, video-video ini memang sengaja biar panjang, biar nikmatin pemandangannya.
Karena emang secakap itu semuanya. Ya, dan videonya akan kita tutup sampai sini karena besok naik ke Werebo-nya akan 2 hari ya. Ya akan kita ginap di Werebo-nya, jadi itu akan jadi video sendiri dan itu bukan video motoran yang pasti. Ya, so Trekking, ya. exploring. Ya menikmati budaya Ya. adat dan budaya Werebo. Iya. So ya kayaknya itu aja. Thank you buat nonton sampai finish. Dan sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Tentunya masih bersama kami. Pasutri Turing. Bye-bye.